Alhamdulillah. Summa qala summa ayyun. Qala birrul walidain. Summa qala summa ayyun. Qala al-jihadu fi sabilillah. Wa fi riwayatin ayyul amal afdal. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala summa ayyun. Qala birrul walidain. Qala summa ayyun. Qala al-jihadu fi sabilillah. Suatu ketika ada orang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal apakah yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan beriman kepada Allah. Apalagi berbakti kepada orang tua. Apalagi jihad di jalan Allah. Dalam satu riwayat, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling afdal? Salat pada waktunya. Apalagi jihad di jalan Allah. Apalagi melakukan berbakti kepada dua orang tua. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan, bahasan ini punya hubungan dengan bahasan yang kedua tadi. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yazzu wa lam yuhaddits nafsahu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Ingat, jadi kalau antum tidak ada keinginan untuk jihad, nanti mati dalam keadaan nifaq. Hanya saja yang dipermasalahkan bagaimanakah berjihad. Maka Nabi SAW menjelaskan barang siapa yang mati dan dia belum berjihad, belum berperang, dan tidak mencita-citakan, tidak berkeinginan untuk jihad di jalan Allah, maka ia mati dari sebagian kemunafikan. Fa ahlul iman yanbaghi an yujahid fi sabilillah wala bud. Wa amma man lam yuridul jihad falahu syu'batun minan nifaq. Wa min alamatil nifaq al-khawfu minal jihad. Wa min alamatil iman adamul khawfi minal jihad. Hadis ini menjelaskan bahwa orang mukmin mesti berjihad. Orang mukmin mesti berjihad. Barang siapa yang berjihad, maka dia menyempurnakan keimanannya. Dan sangat banyak ayat di dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala menggandengkan iman dengan jihad. Faqauluhu Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Allah Ta'ala menggandengkan iman dengan jihad. Dan dalam banyak ayat. Maka orang yang takut dengan jihad dan tidak mau berjihad, itu cirinya orang munafik. Lihat di dalam surat Muhammad ayat 20. Antara orang beriman yang memiliki sifat syaja'ah, berani. Mereka tidak takut mati. Dengan orang-orang munafik yang mereka pengecut, takut mati. Allah Ta'ala berfirman dalam surat yang ke-47, surat Muhammad, menjelaskan kepada kita apa perbedaan orang beriman dengan orang-orang munafik. Wa yaqulu alladziina aamanu laula nuzilat suratun fa idza unzilat suratun muhkamah wa dzukira fiha al-kitab ra'aita alladziina fi qulubihim maradun yanzuruna ilaika nadrul maghshi alaihi minal mauti fa haula lahum. Ayat ini menjelaskan kalau orang-orang beriman cita-citanya apa? Seandainya Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang kita, ayat muhkamah, ayat yang tidak ada ta'wil lagi perintahnya. Jadi orang-orang beriman mereka bercita-cita turunnya ayat jihad
yang tidak ada takwil lagi. Maknanya jelas. Perintah jihad. Tetapi orang-orang munafik, orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dinyatakan dalam ayat ini, ketika mendengar ayat Qital dan ketika Nabi SAW menyebutkan ayat Qital, seolah-olah kematian telah ada di tenggorokannya. Kenapa? Takut. Khauf. Mereka takut dengan mati. Tapi orang-orang beriman mencita-citakan turunnya ayat Qital yang di situ tidak ada ta'wil lagi ayatnya. Ayatnya seolah-olah tidak ada kesamaran. Jelas. Tapi orang-orang munafik dikatakan ketika datang ayat tentang jihad, tentang Qital, seolah-olah Rasul maut telah ada di tenggorokannya. Kenapa? Saking takutnya. Jeban. Bihilatul al-mu'minun syaja'ah. Orang beriman itu pemberani. Orang munafik apa? Penakut. Orang munafik adalah takut. Maka lihat di sini bahwa jihad adalah bagian dari iman. Syu'abun min syu'abil iman. Jihad adalah merupakan bagian, merupakan cabang dari cabang keimanan. Itu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka ini sangat tinggi kedudukannya. Sangat agung kedudukannya. Maka dengan sebab tinggi kedudukannya, dan di antara yang menunjukkan tinggi kedudukannya, kita sebutkan dua dalil. Satu dalil dari Al-Quran, satu dalil dari Sunnah. Sesungguhnya banyak tentang keutamaan jihad. Pertama, karena Allah Ta'ala menyebutkan salah satu penyebab ditinggikan derajat adalah dengan sebab jihad. Allah Ta'ala menyebutkannya dalam surat yang keempat ayat 95. 96-nya. Jadi ayat 95, 96. Bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat An-Nisa ini 3 kalimat yang menunjukkan jihad punya kedudukan yang tinggi. Pertama, Allah Ta'ala mengatakan, La yastawil qa'idun wal mujahidun. Tidak sama orang yang diam dengan orang-orang yang jihad. Jadi tidak sama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, Fadlalallahul mujahidina alal qa'idin. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan, Fadlallallah. Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang diam. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan, Darajatum minhu. Yang ketiga, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah akan memberikan derajat, meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan tinggi kedudukan jihad. Yang kedua adalah dalil dari hadis. Salah satunya bahwa orang yang berjihad di jalan Allah akan diselamatkan min fitnatil qabri wa adabihi. Bahwa orang-orang yang berjihad, mereka akan diselamatkan dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Nabi SAW menjelaskan, cukup kilatan pedang dari fitnah kubur. Artinya apa? Bahwa kilatan pedangnya dan ribatnya seseorang di jalan Allah cukup untuk menyelamatkan orang itu dari fitnah kubur. Ini keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka setelah kita memahami ini mukadimah,
Insyaallah kita akan jelaskan dua pembahasan tentang jihad ini. Yang pertama, kita akan jelaskan makna jihad. Hakikat jihad. Makna jihad. Al-jihad lugatan bermakna badlul wus'i aw at-taqah. Min jahada yujahidu jihadan. Ay idza balagha al-masyaqqah. Jihad dalam bahasa kita artinya dalam mengerahkan kemampuan, mengerahkan keleluasaan sampainya seseorang kepada rasa berat dalam sesuatu. Ini arti dari jihad secara bahasa. Adapun jihad secara istilah syar'i, jadi jihad secara istilah syar'i, maka ulama salaf mengatakan bahwa jihad tutlaqu ala ma'nayain. Jihad secara makna istilahi maka digunakan oleh para ulama kepada dua makna. Al-jihad bimakna al-'am, al-jihad bimakna al-khas. Jihad dalam istilah para ulama itu memiliki dua hakikat, memiliki dua batasan, memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna yang umum, yang kedua adalah makna yang khusus. Jadi sehingga kita akan membahasnya nanti dalam dua pembahasan. Yang pertama adalah makna yang khusus. Adapun jihad dalam makna yang khusus, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, seperti oleh ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, maka Imam Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan jihad adalah bazlu juhdi fi qitalil kuffari khassatan. Kata beliau yang dimaksud dengan jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang kafir secara khusus. Dan ini yang dimaksud, yang sering diutarakan oleh para fuqaha dalam kitab-kitabnya, di mana mereka membahas hukum-hukum jihad sampai adab-adab berjihad, syarat-syarat berjihad. Dan kita bisa lihat dalam ungkapan ulama terdahulu seperti dari kalangan Malikiyah. Ulama Malikiyah mengatakan yang dimaksud dengan jihad adalah qitalul muslimin kafiran ghairu di ahdin li'ila'i kalimatillah aw huduhu lahu aw dukhuluhu fi ardihi. Ulama-ulama Malikiyah mengartikan jihad adalah itu perangnya orang-orang muslim dalam memerangi orang kafir, itu orang-orang kafir yang tidak ada perjanjian dengan kaum muslimin, ataupun orang-orang kafir yang masuk ke negara Islam menyerang lalu diperangi oleh orang-orang Islam, atau perangnya orang-orang muslim ketika masuk di medan perang, maka itu yang dinamakan jihad menurut ulama Malikiyah. Tapi ini adalah jihad bermakna khas. Jadi jihad yang artinya khusus. Yang kedua adalah al-jihadu bimakna al-am, jihad yang artinya umum.
Dan ini masuk kepada jihad khusus. Jihad secara apa? Khusus. Waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, qala al-jihad huwa badlul wus'i awil qudrati fi husuli al-mahbubil haq wa fi daf'i ma yakrahuhu al-haq. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan jihad adalah mengerahkan kemampuan, menghabiskan keleluasaan. Jadi memanfaatkan keleluasaan, mengerahkan kemampuan untuk mendapatkan apa-apa yang dicintai oleh Al-Haq, yaitu Allah. Dan untuk menjauhi apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Maka jihad yang dimaksud di sini apa? Badlul wus'i awil taqah awil qudrati fi ta'atillah. Jadi yang dimaksud jihad adalah mengerahkan kemampuan, mengerahkan keleluasaan untuk mentaati Allah. Itu adalah arti dari jihad. Dan ini pun dijelaskan oleh ulama-ulama yang lain. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad dan para ulama yang lain, dia mengatakan jihad dalam makna umum maka itu ada 13 martabat. Ada 13 tingkatan jihad dari 4 macam jihad. Jadi jihad dalam makna yang umum, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dia mengatakan ada 13 martabat. Ada 13 tahapan, ada 13 tingkatan jihad dari 4 jenis jihad. Yaitu jihadun nafas, jihadus syaitan, jihadul arbabil zulmi wal fusaq wa ahli bidah, wa jihadul kufar wal munafikin. Dan kita akan jelaskan nanti insyaallah. Di mana jihad? Kata beliau ada 4 jenis. Pertama jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan syaitan. Ketiga adalah jihad arbabul zulmi wal fusaq wa ahli bidah, jihad melawan pelaku kezaliman, orang-orang fasik, ahlul maksiat, ahlul bidah. Yang keempat adalah jihadul kufar wal munafikin, itu jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Yang kata beliau ada 13 tingkatan. Jihad nafas ada 4 tingkatan. Jihad syaitan ada 2 tingkatan. Jihad melawan orang-orang pelaku kedoliman ada 3 tingkatan. Jihad melawan orang kafir dan munafik ada 4 tingkatan. Maka kalau dijumlahkan menjadi 13 tingkatan. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang kita akan menjelaskan beberapa dalil bahwa sesungguhnya jihad itu tidak semata-mata jihad bisayfi wa sinan. Jihad itu tidak terbatas dengan apa? Dengan pedang dan tombak. Tetapi jihad ini adalah mencakup sesuatu yang sangat luas. Iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka dia dalam istilah para ulama, dalam istilah para fuqaha, itu mencakup makna yang sangat luas. Oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, dia menjelaskan setelah menyebutkan kalimat yang tadi, al-jihadu huwa badlu juhdi
fi qitalil kufar khasatan wa yutlaqu aidan ala mujahadati nafsi wasyaitani wal fusaq. Beliau mengatakan jihad adalah mengerahkan kemampuan untuk memerangi orang kafir secara khusus. Dan demikian juga jihad diartikan jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang yang fasik. Demikian apa? Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengartikan jihad. Kalau iman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka jihad ini maknanya luas, mencakup kepada setiap bentuk ketaatan kepada Allah, dan itu dinamakan dengan jihad. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Dalilnya mana? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah wal muhajiru man hajara amman anhu Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, mujahid adalah orang-orang yang menjihadi jiwanya dalam ketaatan kepada Allah. Dan muhajir adalah orang-orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW mengartikan jihad, menyebutkan makna jihad adalah kepada makna yang sangat luas. Salah satunya adalah jihadun nafs. Maka iman yang dirahmati Allah Ta'ala, telah datang ungkapan ulama salafus saleh yang menunjukkan jihadun nafs adalah bagian dari jihad. Bahkan telah datang ucapan-ucapan dari mereka di mana dalam suatu zaman telah disebutkan orang-orang yang pulang dari perang, lalu dikatakan kalian adalah baru pulang dari jihad asghar, dan kalian sekarang akan menghadapi jihad yang sangat besar. Lalu ditanyakan apa katanya? Jihadul qalbi, yaitu jihad melawan apa? Hati. Jihad melawan hati. Iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kenapa kita mesti jihadun nafs? Sebab Allah Ta'ala menjelaskan bahwa dalam jiwa kita ada 3. Ada nafsun ammaratun bisu, ada nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Ada hati yang condong kepada keburukan, ada hati yang bimbang, ada hati yang condong kepada kebaikan. Dan dalam setiap saat, setiap detik, hati manusia senantiasa bergejolak 3 perkara itu. Senantiasa apa berlawanan 3 perkara ini? Senantiasa satu dengan yang lainnya adalah apa? Bertentangan. Ingat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa minal jihadi talabul ilmi. Dan di antara jihad adalah mencari ilmu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sabaqa min hadits Anas akhrajahu al-Imam Tirmidzi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Kita sekarang sedang berjihad ini. Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah sehingga ia pulang. Selama berjalan, selama keluar mencari ilmu, maka dia di jalan Allah Ta'ala. Maka dia sedang berjihad. Bahkan lihat kepada ucapan Mu'adz bin Jabal dan ucapan Abu Darda. Abu Darda berkata, dia menjelaskan dengan ungkapan yang sangat agung. Qala man ra'a al-ghuduwa war-raha fi talabul ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang beranggapan bahwa keluar safar mencari ilmu bukan jihad, maka orang itu sedikit sinting. Ya kita katakan sinting orang itu. Kalau orang beranggapan, kalau orang menyangka bahwa jihad semata-mata bawa pedang,
semata-mata berjihad dengan membawa pedang dan menganggap thalabul ilmi bukan jihad, maka sungguh orang itu kurang akalnya dan sempit pandangannya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi hasanah wa talabuhu ibadah wa mudarasatuhu tasbih wal bahthu anhu jihadun." Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, belajarlah ilmu karena mempelajarinya adalah berupa kebaikan, amal. Dan mencarinya adalah ibadah. Dan menghafalnya, melakukan murojaah, mudarasah ilmu adalah tasbih. Oleh sebab itu antum, kita sekarang sedang bertasbih, sedang berzikir. Walidzalika qala ulama, khairu majalisi dzikri thalabul ilmi. Majalisul ilmi. Sebaik majelis zikir adalah majelis ilmu. Yuzkaru fiha al-halal wal haram. Yang disebutkan di dalamnya halal dan haram. Lalu beliau mengatakan, dan mencarinya, membahasnya kembali, menelaahnya adalah bagian dari jihad. Satu iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa minal jihadi fi sabilillah ad-da'watu ila ilmin nafi wa nashrihi. Dan di antara bagian dari jihad mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu, menyampaikan hujjah. Bahkan ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa jihad menyebarkan ilmu lebih afdal ketimbang jihad dengan pedang dan tombak. Ini bukan ucapan saya. Ini adalah ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia menjelaskan dalam kitab Miftah dari Sa'adah setelah menyebutkan hadis yang tadi. Wa qala, wa inna ma ja'ala talabal ilmi fi sabilillah li'anna bihi qawamul Islam kama anna qawamahu bil jihad. Wa qawamud din bil ilmi wal jihad. Wa li hadza kana al jihadu naw'ain. Jihadu bil yadi wa sinan wa hadha al musyariku fihi katsir. As-tsani al-jihadu bil hujjati wal bayan wa hadha jihadul khassati min atba'ir rusul wa huwa jihadul a'immah wa huwa afdalul jihadaini li adami manfaatihi wa shiddati ma'unatihi wa kasrati a'daihi. Dia mengatakan, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dan menempatkan mencari ilmu adalah jihad di jalan Allah. Kata beliau, kenapa? Dia mengatakan, karena ilmu adalah merupakan tiangnya agama. Ilmu adalah merupakan fondasinya agama. Dan sebagai penjaga agama ini, sebagaimana jihad juga sebagai penjaga dari agama ini. Maka jihad itu terbagi kepada dua, kata beliau. Pertama, jihad dengan pedang dan tombak. Dan yang ikutnya banyak. Orang awam, orang alim bisa berjihad dengan tombak. Adapun jihad dengan ilmu, dengan hujah dan argumentasi, maka beliau mengatakan ini jihadnya orang-orang khusus. Jihadnya orang-orang khusus dari pengikut para rasul, dari pengikut para nabi. Dan ini merupakan jihad yang paling afdal di antara dua jihad. Kenapa? Karena manfaatnya, keutamaannya, dan musuh-musuhnya sangat besar. Ingat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Kalau kita bisa mengungkap tentang kalimat ini memang sangat besar. Sebab kaum muslimin tahu apabila orang kafir itu melancarkan teror dalam bentuk fisik, orang awam pun merasakannya. Dan orang-orang awam pun terpanggil untuk melawannya ketika teror dalam bentuk fisik. Tetapi teror dalam bentuk pemikiran, teror dalam bentuk penyesatan, maka tidak ada yang bisa mengungkap kesesatan itu dan tidak bisa ada yang bisa menolak kesesatan itu kecuali ahlul ilmi.
Adapun orang awam tidak bisa untuk membantahnya. Maka dinamakan jihadul apa? Jihadul khassah. Wa minal jihadu fi sabilillah raddul mubtilin, raddu ahlul batil. Dan di antara jihad di jalan Allah adalah membantah pelaku kesesatan, membantah orang-orang yang menyimpang. Walidzalika qala Allah Ta'ala, walau syi'na laba'atsna fi kulli qaryatin nadhira fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, surat Al-Furqan ayat 51-52. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa perang dengan hujjah, perang dengan argumentasi dikatakan jihadul akbar. Karena ayat ini makiyah, Pak. Ayat ini makiyah. Ayat ini turun ketika Nabi SAW dan para sahabat masih di Mekah dan tidak atau belum diperintahkan berperang dengan apa? Dengan pedang dan tombak. Berarti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Wajahidum bihi jihadan kabira. Qala al-mufassirun ayyul Qur'an, ayyul hujjati wal barahi, yaitu jihad dengan argumentasi. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ar-raddu ala ahli bidah mujahid, pembantah, pengungkap, orang yang mengungkap, orang yang membantah ahli bidah adalah mujahid. Wa minal jihad fi sabilillah birrul walidain. Dan termasuk jihad di jalan Allah adalah berbakti kepada dua orang tua. Wa qad sabata fi hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil jihad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahayyun walidayk? Qala na'am, fa fihima jihadun. Datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang jihad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu kamu berjihad terhadap kedua orang tuamu. Jadi berbakti kepada dua orang tua adalah jihad. Wa minal jihad fi sabilillah talabul kasbil halal, talabul halal wa khasatan fi hadzal yaum. Dan di antara jihad di jalan Allah Ta'ala adalah mencari harta yang halal, mencari kasab yang halal, terutama hari ini. Kenapa ihwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Kata orang Tasik, tong boro-boro. Kata orang awam, tong boro-boro anu halal, nu haram ya heka di tangan. Jadi orang awam mengatakan hari ini apa? Jangankan yang halal katanya, yang haram pun susah dicari. Ya. Ingat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita dalam kehidupan ini susah untuk mencari yang halal. Kasab yang halal. Maka telah dinyatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas, fala talabul halal jihadun. Mencari yang halal adalah jihad. Sebab hari ini ihwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau antum ingin berdagang seperti yang sesuai dengan syariat, perlu belajar dulu bagaimana cara berdagangnya Rasulullah SAW. Berarti perlu jihad, belajar dulu halal dan haram. Keliru ya kalau kita mengatakan mencari ilmu adalah bukan apa? Bukan jihad. Wal hajj jihadun wa min al-jihad fi sabilillah al-hajj binisbati nisa. Dan termasuk jihad di jalan Allah adalah menunaikan haji, terutama untuk wanita. Faqad qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "A'lam nisa'u jihadun?" Qala na'am. Jihadun biduni sayf wa sinan al-hajj. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya, apakah bagi para wanita ada jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, iya ada jihad, tapi tidak bawa pedang dan tombak jihadnya. Apa? Menunaikan haji.
Jadi menunaikan haji adalah apa? Jihad. Bal qala al-ulama intidaru salatin ila salatin ribat jihad. Bahkan termasuk menunggu salat di antara salat adalah merupakan bagian dari jihad, merupakan ribat. Ingat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka para ulama salafus saleh telah menjelaskan arti jihad dengan makna yang luas. Berkata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang jihad dan memberi makna jihad. Qala alaysa at-ta'allum wa ta'lim wa sabru ala zalika min akbaril jihad. Bukankah mencari ilmu, mengajarkan ilmu dan sabar dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu merupakan jihad yang sangat besar? Qala alaysal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa nasihatu lil khalqi minal jihad? Bukankah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dan memberi nasihat terhadap makhluk adalah jihad? Alaysa tanfidul haqqi wa nasrihi wa radul batili wa qam'ihi minal jihad? Kata beliau, bukankah kita merelasikan kebenaran dan menolong kebenaran dan membantah kebatilan adalah bagian dari jihad? Alaysa ta'limul jahilin wa tanbihul ghafilin wa iqamul mu'ridin wa ma'idatul mu'aridin wa mujadalatihim minal jihad? Kata beliau, bukankah kita mengajar orang-orang yang awam, memberikan peringatan kepada orang-orang yang lalai, memberikan peringatan, mau'idhah kepada orang-orang yang membantah pelaku kedoliman, membantah pelaku bid'ah adalah bagian dari jihad? Sumaqala hal taqimul umuru bidunil jihad wa hal yastaqimul hadi wal ihtida wa yahsulu as-su'ud wal irtiqa illa bil jihad. Dan dia mengatakan, bukankah tidak akan tegak seluruh urusan kecuali dengan jihad? Tidak akan tegak hidayah, dan tidak mungkin kita juga akan menyampaikan hidayah, dan kita tidak mungkin akan sampai kepada derajat yang tinggi kecuali dengan jihad. Lalu dia mengatakan sebuah hadis, man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jihad dalam makna yang luas, dalam makna yang umum, itu mencakup seluruh bentuk ketaatan. Makanya para ulama mengartikan jihad kepada makna salah satunya apa? Badlul wus'i awil qudrati fi ta'atillah, yaitu mengerahkan kemampuan, mengerahkan keleluasaan di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jihad mencakup apa? Jihadul qalbi, jihadul lisan, jihadul jawari, jihadul amwal. Maka ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita bertanya tentang jenis jihad, maka mencakup 4 macam yang tadi. Jihadul qalbi, jihadul lisan, jihadul jawari, jihadul amwal. Jadi jihad ini mencakup 4 apa yang ada dalam unsur manusia. Pertama, jihad dengan hati. Kedua, jihad dengan lisan. Ketiga, jihad dengan anggota badan. Keempat adalah jihad dengan harta. Oleh sebab itu Allah telah berfirman, ataupun Nabi SAW bersabda, maaf, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Jihadilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Seperti iman yang dirahmati Allah Ta'ala ini menunjukkan bahwa jihad adalah mencakup seluruhnya.
Dan termasuk apa? Jihad melawan orang kafir. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Nah, kita lihat bahwa para ulama menjelaskan kepada kita tentang macam-macam jihad ini. Tentang arti dari jihad dan ruang lingkup apa? Jihad dalam makna yang umum. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau telah menjelaskan makna jihad dan beliau telah menyebutkan martabat jihad. Kata beliau, jihad yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, yang itu adalah merupakan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 macam jihad dan ada 13 tingkatan jihad. Yang pertama, jihadun nafas, jihad melawan jiwa, jihad melawan hati. Maka ada 4 martabat. Yang pertama kata beliau, an yujahidaha ala talabul ilmin nafi wal hadil haq. Yang pertama adalah jihad menjihadi jiwa untuk mencari ilmu yang bermanfaat dan untuk mencari petunjuk yang hak. Yang kedua, an yujahidaha 'alal amal bil ilmi nafi. Yang kedua adalah berjihad untuk mengamalkan ilmu. Yang ketiga adalah al-jihadu 'ala da'wati ilaihi ilal ilmi nafi wal amali shalih. Berjihad untuk mendakwakan ilmu yang hak, jihad untuk mengamalkan ilmu yang hak. Yang keempat adalah al-jihadu ala sabri. Yang keempat adalah jihad dalam kesabaran. Ini adalah jihadun nafas. Yang kedua, jihad syaitan. Jihad melawan syaitan. Adapun jihad melawan syaitan, kata beliau, martabatani. Adapun jihad melawan syaitan ada 2 martabat. Ada 2 tingkatan. Yang pertama, jihad melawan syaitan untuk menolak syubhat dan keraguan yang dilemparkan oleh syaitan kepada hati kita. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan terhadap syahwat dan keinginan-keinginan yang buruk yang dilontarkan oleh syaitan. Kata para ulama, adapun jihad yang pertama dalam melawan syaitan, fabil yakin, maka dengan yakin. Jadi menolak syubhat, menolak keraguan adalah dengan yakin. Adapun menolak syahwat dan keinginan yang buruk yang dilontarkan oleh syaitan, fabis sabri, maka dengan kesabaran. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang ketiga, jihadu arbadu zulmi wal fusaq wa ahlul bidah. Maka ada 3 martabat. Bil qalbi wa bil lisani wa bil yad.
Adapun jihad melawan pelaku kezaliman, pelaku kefasikan, ahlu maksiat, ahlu bid'ah, maka dengan 3 martabat. Kata beliau. Pertama dengan hati. Bughduhu wa adamu mahabbati. Bagaimana berjihad? Tidak mencintainya dan membencinya. Yang kedua bilisan. Biiqamatil hujjah wal barahim. Itu dengan cara kita menegakkan hujjah, argumentasi, memberikan nasihat, memberikan mau'izah kepada pelaku maksiat, pelaku bid'ah. Yang ketiga adalah dilihat dengan tangan. Orang yang punya kekuasaan mengingkari kemungkaran, mengingkari kedzaliman dengan tangan. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika ad'aful iman. Yang keempat adalah jihadul kuffar wal munafikin. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka ini dengan 4 martabat, 4 tingkatan. Bil qalbi, wa bil lisani, wa bil ma, wa bil yad. Pertama dengan hati. Bagaimana dengan hati? Bughduhu wa adamu mahabbatihim. Membenci orang munafik, membenci orang kafir, dan tidak mencintai mereka. Tidak ada kecintaan. Berlisan. Adapun dengan lisan, biiqamatil hujjah, ad-da'wah, wa iqamatil barahim, wa iqamatil bayan. Yaitu dengan cara kita menyampaikan argumentasi, berhujjah, membantah, dan sebagainya. Yang termasuk dengan apa? Lisan. Ketiga dengan harta. Dengan harta bisa mempersiapkan senjata, bisa memberangkatkan orang-orang untuk berdakwah. Ini sama, jihad melawan orang kafir. Yang keempat dilihat dengan kekuasaan dengan tangan, yaitu bisayf wa sinan, dengan pedang dan tombak. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, inilah 13 tingkatan. Dan semuanya itu masuk kepada dairatul jihad. Hakikat apa? Jihad. Waqala fahadihi salasatun asyara martabatan minal jihad. Wa malam yabdu wa lam yuhadis nafsuhu bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Maka beliau mengatakan, inilah 13 tingkatan jihad yang Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak berjihad dan tidak mencita-citakannya, maka ia mati dalam bagian kemunafikan. Di sini adalah maratibul jihad. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu ada faidah sebagai bahasan yang terakhir pada malam hari ini, sebelum kita membuka soal jawab. Kalau ada pertanyaan sebelum kita membahas nanti malam tentang jihadul kufar, syarat dan hukumnya, maka di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa hukum jihad? Maka iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jawabannya, hukum jihad, apabila makna jihad di mana maka hukumnya adalah fardu ain. Dan apabila jihad itu dimaksudkan adalah jihadul khassa,
jihad secara khusus yaitu qitalul al-kufar atau qitalul munafiqin, fahadza fardu kifayah. Dan kita akan jelaskan nanti dalil-dalilnya. Maka jawabannya, apabila kita ditanya tentang hukum jihad dalam makna umum, maka jihad hukumnya fardu ain. Sebab setiap muslim mesti berjihad. Setiap muslim tertaklif untuk berjihad. Jihad yang mana? Jihadun nafas, jihadul syaitan, jihadul arbabil zulmi. Termasuk jihadul kufar dengan apa? Bil qalbi. Hukumnya apa? Fardu ain. Tetapi apabila kita ditanya tentang makna jihad dalam makna yang kedua, yaitu jihad melawan orang kafir dengan pedang dan tombak, maka jelas para ulama mengatakan hukumnya apa? Fardu kifayah. Dan dalil-dalilnya kita akan jelaskan nanti. Jadi dalilnya kita akan jelaskan nanti. Jadi artinya apa? Bahwa setiap muslim wajib berjihad. Tetapi jihadnya tergantung kemampuan orang tersebut. Dalam bagian-bagian dari 13 tingkatan yang tadi, maka setiap muslim tertaklif dengan hakikat jihad. Ketika dimana dengan makna yang umum. Pertanyaan yang kedua. Apabila ada pertanyaan, manakah jihad yang paling afdal dari 13 tingkatan jihad yang tadi? Jadi kalau kita ditanya, manakah yang paling afdal dari 13 tingkatan yang tadi? Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita menjawab mana yang paling afdal dari 13 tingkatan yang tadi, maka kita melihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal yang paling afdal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ja'a rajul ayu amal afdal, qala al-imanu billah. Thumma qala thumma ayyun, qala birrul walidain. Qala thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Ja'a rajulun akhar faqala yas'aluhu ayu amal afdal. Qala as-salatu ala waqtiha. Thumma qala birrul walidain, thumma qala al-jihadu fi sabilillah. Wajah akharun ayu amal akbar qala azikru. Datang lagi orang yang lain, amal apa yang paling akbar? Jangan. Ketika datang seseorang bertanya, amal apa yang paling akbar? Maka Nabi SAW mengatakan iman kepada Allah. Apalagi berbakti kepada dua orang tua, apalagi jihad di jalan Allah. Ada lagi orang bertanya, amal apa yang paling afdal? Salat dalam waktunya. Apalagi jihad, birrul walidain. Apalagi jihad di jalan Allah. Ada orang tua yang sudah mendekati masa kematian. Amal apa yang paling afdal? Kata Nabi SAW, zikir. Maka ingat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kita memahami tentang muqabalah, artinya muqabalah itu amal mana yang paling afdal? Mana yang lebih afdal di antara amal-amal ini? Maka ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, jawabannya pertama, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amal yang paling afdal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab berbeda-beda tergantung kondisi orang yang bertanya-nya. Keadaan orang yang bertanya-nya. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang wajib dipahami oleh kita, oleh antum semua, ketika kita bertanya tentang amal yang paling afdal, ibadah yang paling afdal, bahwa kita tidak boleh memaknai bahwa keutamaan itu apabila kita hanya mengamalkan amal itu. Tetapi harus dipahami ada dua sisi lain, yaitu apa? Pertama, apabila amal itu ada dalam tauhid dan iman. Ini ketika kita ditanya tentang amal, ini babit, kaidah ya. Jangan sampai terluputkan dari akidah kita. Jadi kalau disebutkan umpamanya wudu keutamaannya, sebab masuk surga. Jihad sebagai sebab masuk surga. Bahkan berbuat baik sama hewan adalah sebagai sebab masuk surga. Ingat bahwa bukan hanya amal itu. Tetapi yang wajib kita pahami bahwa amal itu dibangun di atas tauhid dan iman. Bukan hanya amal itu. Yang kedua, bahwa Nabi SAW ketika menyebutkan afdaliyah satu amal, maka yang adalah untuk memberikan motivasi kepada amal itu dan tidak menafikan amal yang lain yang sama-sama punya keutamaan. Jadi yang sama-sama punya apa? Keutamaan. Jadi artinya apa? Kalau kita membaca ayat-ayat jihad dan hadis-hadis jihad, itu tidak menafikan bahwa amal yang lain punya keutamaan. Mungkin saja lebih afdal daripada ini. Dan itu wajib kita pahami. Jangan sampai umpamanya kita hanya membaguskan wudu saja, yang lain tidak. Kenapa? Oh, karena amal ini paling baik. Salah itu. Keliru. Kemudian yang selanjutnya, kaidah yang ketiga dalam memahami tentang hadis-hadis afdaliyah ataupun nas-nas yang berkaitan dengan afdaliyah. Bahwa amal itu menjadi afdal apabila dilakukannya tepat pada waktunya dan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Jadi amal itu akan menjadi afdal, akan menjadi mulia apabila kita melakukannya tepat pada waktunya. Yang di situ amal sebagai amal yang afdal. Berkumpul padanya syarat dan berkumpul padanya rukun. Kita berikan contoh. Bukankah Nabi SAW pernah ditanya tentang amal yang paling afdal adalah sedekah? Tetapi para ulama mengatakan amal apa yang paling afdal ketika tanggal 10 Zulhijjah? Qala ulama al-udhiyatu afdalu min as-sadaqati bimisliha. Para ulama mengatakan udhiyah pada hari itu lebih baik ketimbang orang sedekah dengan seharga udhiyah. Sebab datang dalam hadis di mana Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan amal yang paling afdal pada tanggal 10 Zulhijjah adalah apa? Ihraqud dam, mengalirkan darah. Yang dimaksud apa? Udhiyah. Nah, demikian juga dari jihad yang dalam tingkatan yang tadi. Maka jihad dalam thalabul ilmi, jihad di dalam menjelaskan ilmu, jihad berdakwah, jihad membantah pelaku bid'ah, itu adalah afdalul jihad. Kapan? Ya, apabila kondisinya itu adalah yang paling tepat. Dan bahkan secara umum dinyatakan oleh para ulama menunjukkan kepada itu semua. Kenapa? Sebab Imam Ibnu Qayyim mengatakan alasan berjihad dengan hujah dan argumentasi lebih tinggi derajatnya ketimbang jihad dengan sayf wa sinan ada dua tinjauan. Tinjauan yang pertama, karena yang melakukannya sedikit. Adapun jihad dengan tombak dan pedang, maka yang melakukannya bisa banyak.
Yang kedua dari sisi manfaat, dari sisi pengaruhnya, dan dari sisi penghalangnya. Tadi saya memberikan satu faedah, ini poin yang terakhir dalam hal ini. Kenapa iman yang dirahmati Allah Ta'ala? Orang kafir sampai hari kiamat mereka akan melakukan dua serangan yang paling besar kepada kaum muslimin. Pertama, mereka akan senantiasa menganiaya, mendolimi orang-orang yang beriman dengan kekuasaan yang mereka miliki. Yang kedua, mereka akan senantiasa berusaha dengan pemikiran mereka, dengan lisan mereka, dengan harta mereka, dengan lidah mereka, dengan tangan mereka untuk menggelincirkan kaum muslimin. Lihat dalam surat Al-Isra, "Wastabjid man istata'a minhum bisawtika wa adlib alaihim." Kata Allah Ta'ala, basunglah, hasunglah mereka orang-orang beriman, syaratlah mereka orang-orang beriman dengan suara-suaramu. Kemudian dengan apa? Kata Allah Ta'ala, dengan pasukan pejalan kakimu dan pasukan kudamu. Ini kepada syaitan laknatullah dan bala tentaranya. Namun ingat ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak tersentuh hati ketika orang-orang Palestina, sebagian orang-orang Islam mendapatkan kedoliman dari orang kafir? Orang yang tidak pernah sholat pun mereka merasakan kedoliman itu. Bahkan seorang pencuri dari kaum muslimin, seorang pezina dari kaum muslimin, mereka merasakan dan batinnya terseru dengan sebab ada orang-orang muslim yang teraniaya. Tetapi ihwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, kita jangan berbicara orang lain yang ada di masjid ini. Berapa persen di antara kita yang merasakan bahwa kedoliman dan kekufuran, kesyirikan telah masuk ke rumah kita? Siapa yang sadar tentang ini? Siapa yang sadar bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani telah memasukkan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, bid'ah, hurufat di tengah-tengah kita? Siapa yang paham kesesatan Ahmadiyah umpamanya? Siapa yang memahami kesesatan Syiah dan sebagainya? Tidak ada kecuali ulama. Oleh sebab itu Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Al-fitnatu idza istaqbalat fala ya'rifuha ila alimin, wa idza istadbarat arifuha kullun." Kata beliau, apabila fitnah kesesatan muncul, maka tidak ada yang tahu kecuali orang beriman saja dan orang-orang berilmu. Ingat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa jihad dengan ilmu, jihad dengan hujah lebih tinggi dari jihad dengan pedang dan tombak. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, sampai di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, insya Allah pada malam yang kedua besok kita akan bahas tentang jihadul khasah, hukumnya, syaratnya, kaidahnya. Jadi jihad melawan orang kafir, syarat dan kaidahnya. Ya. Silakan yang punya pertanyaan dari bahasan-bahasan yang tadi, ya, kita akan buka pertanyaan. Ini ada pertanyaan pertama. Apakah ibu yang meninggal saat melahirkan adalah mati dalam jihad? Iya, bagian dari jihad. Dan orang yang mati karena sakit perut adalah bagian dari hakikat jihad. Walaupun masalah tingkatan jihad adalah berbeda satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, ini insya Allah kita akan bahas besok di sini, yaitu bagaimana jihad yang selama ini dilakukan di negeri kita seperti bom bunuh diri, menghancurkan tempat-tempat yang dianggap banyak orang kafirnya. Nah, kita akan bahas ya tentang masalah ini bahwa bom bunuh diri itu adalah bukan jihad. Tapi insya Allah kita akan bahas besok ya. Ini pertanyaannya mendahului sebelum bahasannya.
Insya Allah kita akan bahas besok ya tentang kaidah-kaidah berjihad melawan orang kafir, syaratnya dan sebagainya. Insya Allah kita catat nanti ke panitia dan besok kita bahas insya Allah. Bagaimana caranya berjihad terhadap orang tua yang telah meninggal? Banyak ya caranya. Yang pertama, apabila kedua orang tua kita adalah soleh, maka mengikuti kesolehannya, mengikuti ketakwaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa ulahuma, yaitu berdoa kepada keduanya. Jadi berdoa kepada keduanya. Kemudian yang ketiga, di antara amal yang akan sampai kepada orang tua adalah bersedekah untuk orang tua, beramal kebaikan untuk orang tua yang ada dalilnya. Yang ada apa? Dalilnya. Seperti termasuk menyambungkan silaturahmi, ya, menjaga kebaikan-kebaikannya. Ini adalah termasuk ya jihad kepada orang tua walaupun telah mati. Ali Imran ayat berapa? Tolong jelaskan surat Ali Imran ayat 14-15, apakah ada hubungannya dengan bahasan tema ini? Ada ya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir munqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Penayang yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi perlu kita pahami, keinginan kita kepada wanita, kepada dunia, mencintai emas dan perak tidak tercela. Jadi kita mencintai istri, mencintai wanita, ingin terhadap wanita, ingin terhadap dunia, mencintai emas dan perak, itu tidak tercela. Bahkan orang yang tidak mencintai wanita tercela. Sebab Nabi SAW menjelaskan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Termasuk orang yang membujang tidak menikah, tidak cinta sunnah. Masih ada di sini. Orang yang tidak mau menikah, membujang, itu termasuk tidak cinta sunnah. Yang dimaksud dalam bahasan kita, bahwa kita harus mujahadah hati. Jangan sampai kita itu condong kepada dunia, lalu melupakan akhirat, melupakan perintah Allah. Ya, sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bekerja di rumah sakit, sering melihat memegang aurat yang bukan mahram, bukan muhrim ya ini. Jadi sering salah terus. Kalau muhrim orang yang sedang ihram ya, mahram ya, bukan muhrim. Pakai A dulu, mahram. Tapi itu tuntutan pekerjaan dan bukan karena nafsu. Bagaimana hukumnya? Ya, apabila memungkinkan ya, maka ya dokter laki-laki ya untuk laki-laki, dokter perempuan untuk apa? Perempuan. Dan apabila tidak memungkinkan bahwa seorang laki-laki harus mengobati perempuan, atau sebaliknya karena sesuatu yang mendesak, maka di sini apa? Bagi seseorang adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan bukan orang yang ditanya apa yang ditanyanya. Orang yang akan bisa menilai dirinya adalah dirinya sendiri. Adapun orang lain tidak mungkin. Jadi artinya apa? Bahwa seseorang harus menjaga ketakwaannya, menjaga jiwanya, ya, sehingga dia betul-betul tetap menjaga hak-hak
Iya, Allah Ta'ala dan menjaga kehormatan-kehormatan sesama muslim. Artinya tidak melakukan kecuali apa? Kecuali apa yang sangat dibutuhkan saja. Sekarang ini banyak bencana. Mana tulisan yang bencana? Ya, saya paham tadi pertanyaannya. Sekarang banyak bencana, mana yang harus didahulukan? Artinya apa? Pergi ke apa? Untuk membantu orang-orang yang terkena bencana ataupun talabul ilmi. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, kita melihat maslahat madharatnya. Kita melihat mana yang lebih aula. Pertama, ya, waktu dalam bencana kan tidak selamanya. Jadi orang bisa ke bencana dulu, lalu dia talabul ilmi. Itu pertama. Yang kedua, kita lihat kondisi talabul ilminya apa. Talabul ilmi fardu ain ataupun talabul ilmi apa? Fardu kifayah. Jadi kita tidak bisa mengilzam, menetapkan apa secara apa? Secara qat'i kita dahulukan ini ataupun dahulukan yang lainnya, tergantung kondisi orang yang bertanyanya. Jadi kalau kondisi orang yang bertanya tadi dia ya dengan pergi umpamanya membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, kemudian setelah itu dia thalabul ilmi melangsungkan lagi belajarnya, maka apa? Maka dia dahulukan apa? Thalabul ilmi kebencana. Tetapi apabila dia thalabul ilminya mahdudah, terbatas, antum umpamanya thalabul ilmi dalam sebuah perguruan tinggi yang apa? Yang hari-harinya ditentukan, yang tempatnya adalah ditentukan. Maka melakukan bantuan kepada yang kena bencana bisa dilakukan dengan berbagai apa? Cara. Bukan hanya kita berangkat ke sana, tetapi kita memberikan harta, berdoa, menolong dengan harta, menolong dengan yang kita miliki, maka seorang muslim bisa melakukan apa? Menolong dengan apa yang dia mampu. Mana yang lebih kami dahulukan berbakti kepada orang tua suami, orang tua istri, karena jarak keduanya berjauhan. Nah, ini akhwat atau ikhwan nih? Yang tanya nih, ini bingung nih. Kalau ikhwannya, dia tidak punya kewajiban untuk berbakti kepada mertua, tidak seperti kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kepada orang tua ihsan saja, gitu. Ihsan biasa. Gitu. Kita memberikan fadilah nggak apa-apa. Ya. Tapi kepada kedua orang tua kita ya jelas didahulukan. Bahkan ya, tidak mesti izin kepada istri kalau seorang suami akan memberi sesuatu kepada ibu dan bapaknya. Dan memang hari ini antum juga kena bencana ya. Memang dari sejak awalnya kena bencana. Gimana? Ya adat ya, baik di Jawa ataupun mungkin di sini, biasanya orang mau nikah itu laki-laki diserahkan ke perempuan. Ada nggak di sini adat orang mau nikah seserahan? Nikah sebelum nikah itu biasanya ada perkenalan. Ya, ada adat nggak di sini? Kalau adat di Jawa atau di Sunda biasanya pihak laki-laki diserahkan katanya. Dari atas rambut sampai bawah kaki itu ini adalah milik kamu katanya. Jadi artinya apa? Memang laki-laki akan membudak kepada perempuan sejak awal. Jadi awalnya juga udah udah salah, udah keliru. Ya. Padahal ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Jadi artinya apa? Bahwa suami itu tidak perlu izin akan memberikan hak kepada orang tua.
Bukan tidak wajib, tidak bagus memberitahu. Kalau memberitahu tidak apa-apa. Bahkan antum mengajarkan istri antum untuk memberikannya lebih baik gitu ya. Agar lebih dekat istri kita dengan apa? Dengan ibu kita, dengan orang tua kita, itu bagus. Tetapi kalau suami mau infak, tanya dulu istri. Maaf, saya tanya dulu istri, katanya mau infak, ini bencana gitu. Jadi artinya tidak wajib ya. Tidak wajib. Ya, jelas didahulukan ya, kepada orang tua ya. Masalah jarak ya, berbakti kepada orang tua tidak mesti apa kita berada apa di rumah, berdoa, beramal soleh, memberikan bantuan dan sebagainya. Jihad melawan nafsu ada 4 tingkatan. Adalah tentang menuntut ilmu. Apakah menahan keinginan dalam memiliki barang yang tidak terlalu penting? Juga termasuk jihad seperti sudah punya sandal 1 pingin 2 agar serasi baju dengan sandalnya. Punya gelang 1 pingin 2. Nah, ini bagi wanita mungkin ya, akhwat ya. Ya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala ya, tidak mengapa apabila ibu mampu dan punya sendal 2, punya sepatu 2, punya gelang 2, tidak apa-apa ya. Tidak terlarang ya. Selama apa? Ya, selama itu tidak melalaikan hak-hak yang mestinya dipenuhi. Umpamanya punya sandal 2 tetapi anak tidak dipenuhi haknya. Umpamanya anak mestinya bayarannya ke sekolah, tapi ibunya punya sendal 2, anaknya tidak dibayar, punya sendal 2. Nah, ini nggak boleh. Punya sendal 2 kepada orang tua tidak pernah memberi, nah ini bahaya. Kalau dia punya sendal 2 memberi juga kepada orang lain, nah jadi masalah. Nah jadi apa? Nah jadi masalah. Tidak tercela. Walaupun kalau orang itu membeli barang yang sesuai dengan kebutuhannya, yang lebih bermanfaat dengan kebutuhannya, maka itu lebih afdal. Jadi lebih afdal baginya. Bagaimana dengan seorang yang mengajak para ikhwan untuk berjihad dengan harta, sementara orang tersebut malah menumpuk harta untuk dirinya sendiri, apalagi seseorang tersebut adalah seorang ustadz, mohon nasihatnya. Nah, tadi kan ada tingkatan yang kedua, yaitu apa? Jihadu alal amal, jihad kepada amal. Nah, ini tertarik sekali nih pertanyaannya. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, saya akan membacakan nas-nas karena tertarik tadi dengan pertanyaan. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata dan kalian tidak melakukannya, tidak mengamalkannya? Alangkah celakanya di sisi Allah orang yang berkata tetapi tidak mengamalkan. Nah, amal adalah merupakan bagian dari ilmu dan merupakan tuntutan dari ilmu. Oleh sebab itu, kalau ustaz umpamanya sekarang mengajarkan udhiyah, ya kalau dia punya, orang yang pertama, nih saya udhiyah. Ya, artinya tidak boleh mengajak orang lain tapi dirinya tidak apa? Tidak berjihad. Oleh sebab itu kita lihat ya, para ulama pertama adalah Imam Abu Hanifah.
dia seorang ulama, orang kaya, maka dia membiayai murid-muridnya, termasuk Abu Yusuf, salah seorang muridnya yang dibiayai oleh Abu Hanifah. Kemudian di antaranya adalah Imam Ibn Mubarak. Imam Ibn Mubarak adalah seorang yang alim, kemudian juga kaya. Maka murid-muridnya digratiskan belajar sama beliau. Ya, kalau ustaz itu tajir, kaya, ya, gratiskan orang belajar. Berimbas. Kita lihat nih kepada ungkapan para ulama, para sahabat. Pertama adalah ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abdullah bin Mas'ud, "Innan nasa ahsanul qawla kullahum. Faman wafaqa qawluhu fi'lahu dzalika alladhi asaba haddahu. Wa man khalaqa qawluhu fi'lahu fa inna majuduhu nafsahu." Kata Abdullah bin Mas'ud, semua orang memperindah ucapannya. Tidak ada orang yang memburukan ucapannya. Semua orang memperindah ucapannya, membaguskan ucapannya. Maka barang siapa yang sama ucapannya dengan perbuatannya, dialah orang yang telah mendapatkan kedudukannya. Artinya apa? Dengan ilmu itu mendapatkan bagian yang sesungguhnya. Dan barang siapa yang perbuatannya menyelisih, barang siapa yang ucapannya menyelisih perbuatannya, ataupun perbuatannya menyelisih ucapannya, maka sesungguhnya orang itu menjelekkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya apa? Sendiri. Lihat kepada ucapan Abu Darda, "Wala la takunu aliman hatta takunu muta'alliman hatta takuna muta'alliman. Wala takunu bil ilmi aliman wa fi riwayah jamilan hatta takuna bihi amilan." Abu Darda mengatakan, tidak mungkin jadi orang alim tanpa belajar, kata beliau. Nggak ada orang yang alim tidak belajar. Tidak seperti orang-orang sufi, mereka berbaliknya. Bisa jadi alim walaupun tidak belajar. Ilmu laduni katanya. Ternyata ilmu laduninya dari syaitan, bukan dari Allah. Bukan. Wala takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan. Dan tidak menjadi baik dengan ilmu tersebut sehingga ia mengamalkan ilmunya. Malik bin Dinar mengatakan, ini lebih indah lagi kalimatnya. Innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zalat mau'izatuhu 'alal qalbi. Kata beliau, sesungguhnya orang alim kalau tidak mengamalkan ilmunya, maka pengaruh nasihatnya tidak akan ada kepada hati manusia. Jadi kalau orang alim ngomong aja itu, amalnya tidak ada, maka tidak akan mengenai hati orang yang diberikan nasihat. Ini bahaya. Berkata Ibrahim bin Khuwas, "Laisal ilmu bi kasrati riwayah, innamal alimu man ittaba'al ilma." Kata beliau, bukanlah orang berilmu adalah orang yang banyak meriwayatkannya. Hanyalah orang alim yang mengikuti ilmunya. Jadi yang mengikuti ilmunya. Maka tadi dikatakan jihad kepada amal adalah merupakan martabat yang kedua. Dan tadi disaksikan dengan salam ulama. Ini pertanyaan ibu-ibu suka marah. Apakah suami yang berpoligami adalah jihad bagi istri? Pertanyaannya kebalik, harusnya begini. Apakah ridho terhadap suami yang poligami adalah berjihad? Ia jihadnya dari dua sisi. Pertama, bagi suami
suami punya istri lebih satu, adil. Memiliki kemampuan yaitu jihad. Bagian dari apa? Jihad dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dan seorang istri yang sabar menerima terhadap syariat, disyariatkannya ta'addud adalah jihad di jalan Allah Ta'ala. Ridho menerima. Walaupun ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, banyak kaum laki-laki yang hari ini punya semangat nikah lebih dari satu, tapi tidak punya semangat untuk adil. Sehingga hari ini tuh semakin tidak percaya kaum ibu itu. Kenapa? Setiap yang punya lebih dari satu, ceritanya jelek gitu. Jadi ini juga membawa apa? Kata orang kasih, membawa camal. Artinya membawa cacat ya, terhadap syariat, disebabkan begitu banyak ya laki-laki yang nikah lebih dari satu tapi tidak adil. Oleh sebab itu ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa melakukan ta'addud harus berkumpul dua syarat yang sangat penting. Itu yang pertama, al-qudratu fil mal. Yang kedua adalah al-qudratu fil ilmi. Ya. Bahwa orang yang nikah lebih dari satu itu harus punya kemampuan. Pertama adalah kemampuan dari sisi harta. Kedua adalah kemampuan dari sisi ilmu. Dia harus pemimpin dari sisi ilmu, pemimpin dari sisi ketakwaan, keimanan dan sebagainya. Bahkan kalau dalam istilah apa? Ini guruan tapi manfaat gitu. Hatta orang yang punya istri lebih dari satu harus punya siasat, harus punya politik. Jadi ceritakan, orang punya istri lebih dari satu, tujuannya kan apa? Agar bisa memenuhi syahwatnya. Satu malam istrinya semuanya menolak untuk berjima. Gimana nih? Semua istri yang tiga ngambek. Sepakat katanya malam ini jangan dikasih. Nih, gimana siasatnya? Datang ke istri pertama ditolak, datang ke istri kedua ditolak, datang ke istri ketiga ditolak. Nah ini laki-laki harus punya siasat. Akhirnya diceritakan dalam kisah itu bahwa si laki-laki itu setelah pulang dari istri ketiga dia mandi janabah. Pas pulang ke istri pertama, oh istri yang ketiga hianat katanya. Akhirnya semuanya ngasih malam itu. Itu siasatnya. Artinya apa? Jangan hanya ilmu keku apa. Siasat juga harus ada. Orang yang punya istri lebih satu. Itu contoh aja. Salam baik. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, apakah ada berjihad melawan pemimpin yang zalim? Apakah kita tidak boleh demo? Kalau nggak boleh, bagaimana kita mengatasi pemimpin yang zalim? Apakah politik bisa menjadi jihad melawan pemimpin yang zalim? Iya. Politik wajib ya, tapi bukan masuk partai politik itu. Karena politik itu maknanya luas ya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, diwajibkan atas kita berjihad melawan pemimpin yang zalim. Ya, kalau mungkin kita bahasanya panjang tentang jihad ya, tadi melawan orang pelaku kezaliman. Bagaimana kita berjihad melawan pemimpin yang zalim? Ada beberapa poin. Yang pertama, bidu'a, mendoakan mereka. Mendoakan dengan baik. Al-Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, kalaulah saya itu punya doa yang mustajab, maka saya akan menghuskan doa saya untuk pemimpin. Kenapa? Sebab kebaikan mereka adalah kebaikan bagi rakyatnya. Jadi salah satunya mendoakan mereka. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kita pemimpin yang bertauhid. Amin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kita pemimpin yang adil. Amin. Ya, kita berdoa kepada mereka. Yang kedua apa? An-nusbul lahum, memberikan nasihat kepada mereka.
Lakin di sirriyah, nasihatnya dengan cara sirriyah, bukan di atas mimbar. Bukan menjelek-jelekan di atas mimbar. Kalau dinyatakan dalam hadis, afdal jihad qaulul haq indal imamil jair. Jihad yang paling afdal adalah ucapan yang hak di depan imam yang fajir. Bukan di atas mimbar di sini, bukan di depan kalau di sini. Datangi, ambil tangannya, dilihat, ambil tangannya. Kalau kita belum punya manzilah untuk mendatanginya, bermurasalah. Mungkin kita dengan risalah, menulis tulisan, ya, berikan kepada. Ini adalah jihad kita melawan. Dan di antara jihad melawan pemimpin yang zalim bi islahil qaum, dengan membereskan kaumnya. Kenapa? Sebab kita paham gambaran pemimpin yang zalim adalah gambaran rakyat yang zalim. Maka kalau kita ingin menasihati imamnya, ya nasihati rakyatnya dulu. Bereskan rakyatnya. Maka jihad melawan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kita lihat ya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika beliau di penjara, dizalimi, apakah dia melakukan demo? Melakukan pemberontakan? Tidak. Sampai disebutkan oleh para ulama ketika berkumpul jumlah kaum muslimin yang tidak ada orang yang bisa menghitungnya berapa, saking banyaknya, menunggu fatwa Imam Ahmad tentang masalah huruf, tentang masalah demo atau pemberontakan. Tetapi Imam Ahmad mengatakan, sabarlah kalian. Tetapi ternyata Allah Ta'ala mengambil pemimpin yang ada dan Allah Ta'ala menukarnya dengan pemimpin yang baru, yang setelah itu adalah menolong Imam Ahmad dan mengatakan Quran kalamullah. Jadi ini berjihad. Di antara berjihad melawan pemimpin yang zalim adalah sabar terhadap kezalimannya. Sebab sabar terhadap kezaliman pemimpin yang zalim adalah merupakan penyebab datangnya pertolongan Allah Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, akan datang kepada kalian pemimpin yang kalian mengingkari mereka dan mereka mengingkari apa yang ada di kalian. Artinya apa? Bahwasanya mereka mendukung perkara-perkara yang zalim, perkara-perkara yang bidah, dan mereka mengingkari kebaikan-kebaikan. Lalu para sahabat, apalah nunabiduhum, apalah nuqatiluhum, apakah kami memerangi mereka? Apakah kami memberontak kepada mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, la, jangan. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam satu riwayat, sabarlah atas mereka sampai kalian bertemu denganku di Harun. Jadi taat kepada pemimpin yang zalim selama tidak memerintahkan kepada kedolimannya. Kemudian sabar atas kedoliman mereka adalah penyebab kita akan mendapatkan haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berjihad. Ya. Apakah hidup dengan cara menyebarkan sunnah di tengah masyarakat yang awam termasuk jihad? Iya. Jadi mengajarkan sunnah, mendakwahkan sunnah adalah bagian dari jihad. Ya. Bagaimana kiat-kiat agar kuat terhadap celaan mereka? Ingat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Ada 3 kiat yang utama yang saya bisa sampaikan malam ini. 3 kiat agar kita tetap istiqomah. Kiat yang pertama, Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yang mananya, kalau kita merasa asing, menyendiri, ingat bahwa teman kita ada. Siapa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka adalah sebaik-baik teman.
Jadi artinya apa, Pak? Ikhwan yang dirahmati Allah Ta'ala, apa maknanya ayat ini? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa kalau kalian merasa asing, merasa diasingkan, maka sesungguhnya kamu itu punya teman. Jangan merasa menyendiri. Bersama kalian ada siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Mereka adalah sebaik-baik teman bagi kamu. Jangan takut, jangan merasa asing. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita harus memahami celaan bagi orang-orang yang bertakwa tidak akan memberikan madarat. Celaan bagi orang-orang yang bertakwa, cacian bagi orang-orang yang bertakwa, ingat bahwa cacian dari orang yang mencaci, kemadharatan dari orang-orang yang membuat madarat kepada kita tidak akan memberikan madarat, tidak akan berpengaruh, sebab kita telah mendapatkan jaminan pertolongan dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ayat ini kapan? Ayat ini turun ketika Nabi SAW mendapatkan ujian yang sangat berat. Ketika para sahabat mendapatkan ujian yang sangat berat. Rekayasa dari musuh kufar Quraisy. Laknatullah pada waktu itu, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Dan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya, kemudian Nabi Ibrahim ketika dibakar, mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, ketahuilah wahai Abdullah bin Abbas, wahai anakku, jika seandainya manusia dan jin bersekongkol untuk memadaratkan kamu, mereka tidak bisa memadaratkan kamu kecuali apa-apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Dan jika mereka memberi manfaat kepada kamu dan bersekongkol untuk memberi manfaat kepada kamu, mereka tidak bisa memberi manfaat kecuali apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu. Yang kedua, kita paham. Yang ketiga, kita harus memahami pahala keutamaan bagi orang-orang yang mendapatkan ujian ini. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabidina ala sunnah, al-qabidina 'alaiha, qal-qabidina 'ala jamal. Nabi SAW menjelaskan orang-orang yang memegang sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran bagaikan orang yang memegang bara api. Lalu Nabi SAW mengatakan, wal-qabidina 'alaiha lahum ajrun 50 minkum. Dan bagi mereka yang berpegang teguh, yang komitmen kepada sunnah tersebut, kepada Al-Quran dan sunnah, bagi mereka adalah ganjaran 50 di antara kamu. Keutamaan yang akan diberikan bagi orang-orang yang terasingkan. Fatuba lil ghuraba. Artinya berbahagialah bagi orang-orang yang gharib. Ini pahalanya. Walaupun kita lihat ya, kata para ulama pada waktu itu, ya, kami dengan kalian ahlu bid'ah adalah yaumul janaiz, yaumul janazah. Hari kematian adalah sebagai tanda bagi kami. Bagaimana mewujudkan persaudaraan Islam dan menjaganya, terutama dalam sebuah amal jama'i, dalam keadaan mereka saling benci dan tersinggung. Ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, amal jama'i dalam Islam itu dalam setiap bentuk ketaatan. Jadi ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu dipahami bahwa amal jama'i dalam Islam tidak terbatas dalam satu amal. Buktinya apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolong, persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan dalam hak. Kalau sebab itu Allah alam, kaidah dalam persaudaraan itu ada kaidahnya. Jadi persaudaraan yang hak
adalah persaudaraan yang dibangun di atas kaidah ini. Dan ini pertanyaan yang terakhir saya kira malam ini. Ya, karena ini penting ya pertanyaan dari tadi. Artinya dari beberapa pertanyaan insya Allah besok kita akan buka kembali. Ya. Jadi persaudaraan yang hak adalah persaudaraan yang dibangun di atas kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama adalah al-istima'u lillah. Pertama adalah persaudaraan yang dibangun karena Allah Ta'ala. Ikhlas. Laisa li dunia. Laisa li ardi dunia. Bukan persaudaraan karena dunia. Sebab kalau persaudaraan dunia, orang mengatakan yang ada adalah kepentingan yang sejati, tidak ada teman yang sejati. Dalam istilah orang hari ini mengatakan tidak ada teman yang sejati, yang ada kepentingan yang sejati. Selama mendukung kepentingan, maka dia adalah saudara. Selama bertentangan dengan kepentingan, maka dia adalah bukan saudara, walaupun itu senasab. Tapi Islam lillah. Yang kedua adalah al-istima'u alal Islam. Yang kedua istima' atas Islam, bukan atas yang lainnya. Al-istima'u ala sunnah, istima' terhadap sunnah, bukan yang lainnya. Istima' terhadap tauhid, bukan yang lainnya. Wa qad qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi istimanya di atas nama Islam, di atas nama sunnah, di atas nama tauhid, bukan atas nama yang lainnya. Lebih yang kedua. Yang ketiga adalah al-istima' ala ma tafaqa alaihi salaful ummah. Istima' yang benar adalah istima' yang dibangun atas kesepakatan salafus saleh. Atas kesepakatan salafus saleh. Apa-apa yang salafus saleh telah sepakat, maka kita wajib sepakat di atasnya. Tidak boleh kita bersepakat untuk menyelesaikan apa yang dikatakan oleh salafus saleh. Contoh, kita sepakat mengatakan Quran makhluk, bukan kesepakatan yang hak. Kita harus mengatakan sepakat Al-Quran kalamullah. Nah, ini sepakat, istima' yang hak. Tidak boleh ada istima' perkumpulan yang di situ adalah menyelisihi salafus saleh. Istima' harus seperti itu. Ya. Kemudian ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang keempat, bahwa para ulama menjelaskan dalam makna istima', kita harus memahami tentang akhlak salafus saleh di dalam mereka itu mengamalkan arti dari istima'. Dan hakikat bagaimana mereka istima'. Di mana istima' ini, kalau kita lihat dalil-dalilnya, yang akan menjaga istima' kaum muslimin, di mana apabila kaum muslimin adalah saling memenuhi hak satu dengan yang lainnya. Yang artinya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah di ujung kitab Al-Wasithiyah, bahwa salah satu yang akan menjaga istima' adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Seperti apa? Basatul wajhi inda liqa, radus salam inda liqa, badlun nada, wa talaqatul wajhi, wa qaful al-adha. Di mana istima' ini akan terjaga, persatuan umat Islam ini akan terjaga apabila di antara kaum muslimin saling menjaga hak satu dengan yang lainnya. Yaitu dengan apa? Dengan menempuh akhlak yang mulia. Contoh, ketika ketemu wajah ceria, mengucapkan salam, menjawab salam. Kemudian apa? Membantu sesama muslim, saling meluaskan kesulitan yang dialaminya. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga tangan dari memudaratkan orang lain dan menzalimi orang lain. Ini hal-hal yang akan menjaga persatuan kita. Jadi akan menjaga persatuan kita. Oleh sebab itu ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala,
Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika mengatakan kalimat persatuan, kemudian mengakhiri dengan kalimat yang berkaitan dengan akhlak. Memang ternyata bahwa akhlak yang mulia, ya, menunaikan hak satu dengan yang lainnya, seperti iadatul marid, i'anatul ghair, basatatul wajhi, radus salam, badlus salam, ya, it'amut ta'am. Maka ini semua adalah yang akan menyatukan hati kaum muslimin. Makanya dilihat dalam sebuah hadis, ya, ketika ada orang, ya, berjalan, mau kemana kamu? Mau menemui si fulan di daerah anu. Kenapa kamu ke sana? Apakah kamu pernah dikasih oleh si fulan tersebut? Apakah ada sesuatu dengan si fulan tersebut? Tidak, lillah karena Allah Ta'ala. Maka malaikat mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencintai kamu sebagaimana kamu telah mencintai dia karena Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menyatukannya. Jadi menyatukan hati kaum muslimin. Maka jika antum kita semua di sini dan kita semua ahlu sunnah salafiyun ingin terjaga persatuan, salah satu yang harus kita jaga adalah akhlak yang mulia. Akhlakul karimah. Setiap di antara kita menjaga akhlak, menunaikan hak satu dengan yang lainnya, maka ini akan terjaga. Akhlak yang mulia ini akan menjaga terhadap jamaah atau persatuan di antara kita. Dan saya sampaikan tadi bahwa kita bersatu, kita amal jama'i, ya. Amal jama'i itu tidak terbatas dalam satu amal ataupun satu proyek atau apa, tidak. Ya, amal jama'i dalam seluruh bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, dan berkaitan dengan masalah maksiat dan bencana kita akan bahas nanti di daurah hari Ahad, insyaallah. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan bencana dan sebagainya, maka kita akan bahas secara khusus pada hari Ahad tentang az-dzunub atharuha lil afrad wal mujtama, yaitu dosa pengaruhnya kepada individu dan kepada apa? Masyarakat. Sudah jam 10 dan tadi panitia mengatakan sampai jam 10 lewat 10. Udah tambahannya korupsi 10 menit. Tidak mengapa, insyaallah. Sampai di sini pembahasan kita, insyaallah kita besok akan melanjutkan kembali pembahasan yang berkaitan dengan masalah jihad, dan kita akan bahas besok jihad melawan orang kafir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.